Kamu akan tetap di perusahaan ini menjadi sekretaris manajer umum. Kamu tahu kenapa? Karena Anda menghargaiku dan menyukaiku. Karena tunanganku akan menghargaimu dan akan menyukaimu. Dia adalah manajer umum perusahaan. Dan kamu akan berada di sisinya dan menjadi orang terdekatnya. Orang bilang pria adalah makhluk visual, suka dengan semua hal indah. Tapi mereka tidak mengatakan, tidak hanya cantik, tapi juga yang baru. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke studioku tanpa mengabari, mau mencoba make up pernikahanku? Dan juga mengambil apa yang ditinggalkan suamiku. Ceritakan tentang suamimu nanti. Meskipun kita adalah sahabat, tempatku ini bukan rumahmu. Dan semua yang ada di sini, itu milikku. Inilah sahabatku selama 10 tahun. Juga penata rias untuk pernikahan. Aku merasa ada yang gak beres sama Indra belakangan ini. Kenapa kalian bertengkar sebelum menikah? Atau kamu merasa dia selingkuh? Tidak, aku cuma berpikir dia semakin manja belakangan ini. Benarkah? Begitulah laki-laki, gampang berubah seperti anak kecil. Hari ini suka warna putih, besok suka warna hitam. Hari ini punya pacar sendiri, besok mencuri pacar orang lain. Tidak baik sama sekali. Tidak menyenangkan kalau terlalu baik. Suka mencuri, mungkin saja karena menemukan yang lebih baik. Belum tentu, mungkin karena baru. Tapi sekali lagi, nanti juga akan menjadi tua. Kenapa make up ini terlalu berat ya? Menurutku bagus saja, tapi aku gak suka. Bikin ulang. Aku bayar. Kamu harusnya tahu apa yang disukai suamiku. Tentu saja. Jangan pernah melepaskan hubunganmu untuk selingkuhan. Siapa yang kalah? Tidak ada yang tahu. Sudah mau menikah tapi masih mendatangiku. Kamu gak cuma mempermainkanku kan? Aku akan memberimu masa depan yang bahagia. Tidak cuma masa depan, tapi juga uang. Resiko terbesar dalam pernikahan adalah menempatkan seluruh hidupmu pada satu orang. Dan kamu tidak tahu kebahagiaan dan pengkhianatan mana yang lebih utama. Tapi posisinya, apa akan membuatmu terancam? Aku laki-laki, dia cuma perempuan. Tidak akan kalah dalam karir. Maaf, aku terlambat. Kamu sudah bekerja 3 tahun di kafe. Kamu yakin bisa mengikuti daya pasar? Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya selalu meluangkan waktu untuk belajar. Hanya saja... Tetap saja kamu cuma bekerja paruh waktu untuk bersaing di perusahaan. Maaf. Tunggu. Kalau menurutmu, apa kekuatan terbesarmu? Saya sudah bekerja sepanjang 3 tahun. Saya tidak pernah menganggur. Saya juga menghabiskan waktu dengan anak. Dengan kesabaran yang cukup, saya punya manajemen emosi yang baik. Mampu 2 pekerjaan sekaligus, seperti memasak dan mencuci. Saya juga punya manajemen waktu yang baik. Saya merasa sudah melakukan pekerjaan yang paling sulit di dunia. Lihat. Siska. Manajer. Dia sudah menjelaskan daya saingnya. Aku sebagai wakil direktur akan bertanggung jawab. Baiklah. Aku lupa bahwa laki-laki bukannya tidak bisa menerima kegagalan, tapi sulit menerima bahwa wanita bisa berhasil tanpa dia. Dengannya,
aku tidak bisa punya kesempatan. Bu Siska? Bagaimana ini? Dia pasti dengar. Pernikahan ini tidak akan bisa berhasil. Sayang, kenapa kamu di sini? Oh, aku lagi mencoba baju pengantin. Apakah cocok atau tidak? Bagaimana dengan baju suamiku? Apa masih cocok? Cocok? Kalau gitu temani aku mencoba punyaku. Oke. Ketika pihak lain menyiapkan panggung, kamu harus tampil. Biarkan mereka tidak bisa mengikuti naskahnya. Dan kamu tulis sendiri endingnya. Ketika kamu tahu tunanganmu selingkuh, maukah kamu menghadapi selingkuhannya, Indra selingkuh? Kamu tahu semuanya. Aku ingin pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi aku gak nyangka punyaku akan diambil orang lain. Di depan mataku. Kamu mau melakukan apa? Belum tahu. Wanita itu ada di rumahnya Indra sekarang. Orang tuanya juga sangat menyukainya. Apa kamu bilang? Perasaan dikhianati adalah pelajaran wajib yang harus diambil oleh simpanan, dan juga lebih baik daripada berhadapan langsung. Ini cara yang lebih baik. Siapa kamu? Halo, saya menerima laporan kalau keluarga ini punya hutang yang belum dibayar. Sekarang kami harus menyelidikinya. Astaga, kamu tiba-tiba datang, kami jadi belum siap. Mari, masuklah. Bu, cepat masakin makanan yang enak dan ambilkan minuman buatnya. Tidak perlu, kami pasti sulit kamu datang jauh-jauh ke sini. Ayo, masuklah. Tolong sampaikan ke bosmu untuk mengurangi bungaku. Saya akan coba, tapi kalian harus cepat membayarnya. Astaga, apa yang kamu lakukan? Kamu gak apa-apa? Freddy, apa yang kamu lakukan? Dasar penggoda gak tahu malu. Indra itu punyaku. Ngapain kamu kesini? Bicarakan hubunganmu sama Indra nanti saja. Ellen, kamu gak di perusahaan, ngapain kamu kesini? Jadi kamu, bahkan di perusahaannya Siska ada wanita lain? Perusahaan apa? Bukannya dia kesini untuk menagih hutang kita? Aku pikir aku sudah memilih rumah yang bahagia. Bagaimana persiapan pernikahannya? Kalau butuh sesuatu katakan saja, gak perlu sungkan. Terima kasih Paman Bibi, tapi ternyata... Siska, orang tuaku sangat menyukaimu. Kamu pasti bahagia. Ngapain kamu kesini? Hubunganmu sama Indra nanti saja. Itu hanyalah penipuan dari satu keluarga. Kalau begitu, daripada harus bergabung, lebih baik menjadi pengaman, melihat anjing yang saling menggigit. Undangan pernikahanku, maukah kamu datang? Setelah tunanganku selingkuh dengan sahabatku dan aku tahu, ku penuhi cinta mereka. Sebagai sahabat dan mantan tunanganku, tentu aku harus mendoakan yang terbaik. Manusia memang harus belajar ikhlas, dan tentu saja kamu harus sadar kekuranganmu. Kamu benar, aku harus memperbaiki penglihatanku yang buruk. Ngomong-ngomong, aku juga harus belajar lebih banyak darimu tentang daur ulang sampah. Baiklah, aku tahu. Ketika kamu tidak bisa mendapatkan pria, kamu selalu menyebutnya sampah. Kalau gitu kamu harus lebih memahami pria. Kamu bilang, pria yang tidak bisa aku dapatkan. Apa kamu juga pernah mencuri pria lain? Siska, setelah aku pikirkan, menurutku kita memang paling cocok. Pak Indra, kenapa tiba-tiba menyesal? Untuk kedua kalinya. Aku akui,
Aku pernah melakukan kesalahan dalam hubungan kita, tapi itu kan kesalahan yang biasa dilakukan oleh semua pria. Kenapa aku tidak bisa dimaafkan? Tiba-tiba sekali kamu melakukan ini. Aku rasa itu karena Dewan Direksi sedang mencari manajer baru. Kamu butuh suaraku ya. Ketika mantanmu kembali mengatakan cinta, itu bukan karena seberapa dalam hubungan sebelumnya, tapi karena Aku ingin menebus hutangku padamu. hutang. Baiklah. Kamu lebih baik dan lebih besar darinya sekarang. Inilah hutangmu padaku. Sekarang sudah kamu bayar. Kamu bisa pergi. Anda merasa puas dengan tamparan itu? Sekarang berita tersebar kalau Anda seorang pembuli di tempat kerja. Indra itu sangat jahat, menyewa seseorang untuk memfotomu diam-diam. Dia pikir aku mangsa. Tapi sayangnya, pistol di tangannya adalah palsu. Apa maksudmu? Karena pistol yang asli ada di tanganku. Kamu sengaja melakukannya? Karena ngengat itu terbang di atas api. Maka mari kita menghukum dengan membakarnya lebih kuat. Memaafkan masa lalu adalah sesuatu yang dilakukan Tuhan. Tapi aku mau punya dendam untuk dibalaskan. Karena rumor yang disebarkan mantan pacar, aku terpaksa keluar dari perusahaan. Ya, orang yang di internet itu kan benar-benar gak nyangka deh. Siska, bukannya lebih baik kamu bersikap baik? Sayang sekali, kamu harus berakhir memalukan seperti ini. Tapi, siapa yang bisa menolak berubah dari pihak B menjadi pihak A? Halo, saya wakil direktur perusahaan, Siska. Bagaimana bisa kamu? Ngomong-ngomong, terima kasih atas postinganmu, karena pengunduran diriku jadi lebih lancar. Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Benarkah? Lalu, lihat. Siapa itu? Bagaimana bisa kamu? Maaf Pak Indra. Siska, aku tahu aku salah. Biar aku jelasin. Aku tahu kamu masih marah karena aku selingkuh darimu. Aku akan cerai. Aku akan ceraikan Feli. Aku janji gak akan mengulanginya. Yang dimaksud laki-laki tidak akan mengulanginya. Cuma untuk memastikan bahwa dia tidak akan ketahuan lagi. Maaf, tapi aku di sini cuma untuk membicarakan bisnis. Aku khawatir apa kamu memenuhi syarat untuk investasiku. Dan kamu tidak berhak membicarakan urusan pribadimu padaku. Oke. Aku mendengarkanmu. Jadi, kamu ceritakan semua kesalahanmu padaku dengan tulus. Mungkin aku akan mempertimbangkan kerjasama di antara kita. Baiklah. Siska, aku salah. Seharusnya aku tidak selingkuh. Seharusnya aku tidak menyebarkan rumor tentangmu. Itu semua salahku. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Oke, aku akan memikirkannya. Sayangnya, aku tidak mau berinvestasi pada proyek yang direncanakan oleh laki-laki sepertimu. Siska, kamu bercanda ya? Hai, Pak Indra, jangan terlalu bersemangat dong. Banyak pemirsa yang sedang menonton secara langsung. Kalian bersekongkol ya? Kenapa? Kamu bisa diam-diam memfotoku untuk menjebakku. Nggak boleh aku mengembalikan reputasiku dengan cara yang sama. Feli, ngapain kamu di sini? Aku di sini untuk mengantar surat cerai. Apa maksudmu? Ubah musuh menjadi teman. Itulah hubungan interaksi manusia yang paling kuat. Aku wakil direktur, Siska. Feli, ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk memberikan surat cerai. Apa maksudmu? Ada apa kamu memanggilku lagi? Aku ingin kamu melihat
Seperti apa pria yang susah payah kamu rebut itu? Dia masih sama, lebih menyukai wanita yang ada di luar. Indra, beraninya, kenapa kamu marah? Harusnya kamu sangat tahu, pria berselingkuh tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Kamu sengaja mengatur agar aku melihat ini semua, kan? Aku tahu kamu ingin bukti penggelapan pajaknya. Oke, aku bisa berikan padamu. Tapi aku punya permintaan. Keluarkan dia dari rumah. Kamu berpikir untuk menguasai semua uangnya. Aku hamil. Sebagai seorang ibu, aku harus memberikan masa depan untuk anakku. Jangan pernah meremehkan apa yang bisa dilakukan seorang ibu untuk anaknya. Sekarang, apa saatnya giliranku? Kamu kan wanita simpanannya dulu. Kamu pikir aku punya selera buruk sepertimu? Ellen adalah asistenku. Dan juga, dia dari sekolah hukum. Lulusan berprestasi. Lalu kenapa kamu minta cerai? Kamu bahkan gak sadar apa yang sudah kamu lakukan. Itu cuma bercanda. Udah biasa di dunia pekerjaan. Kamu mengatakan hal yang sama padaku saat itu. Setelah sekian lama, kamu masih pakai trik yang sama untuk membodohi orang lain. Oke, kita cerai. Tapi uang, kamu tidak akan mengambil sepeser pun dariku. Pak Indra, bukan Anda yang bisa memutuskan. Anda mentransfer harta gono gini tanpa izin dan juga memasukkan tagihan perusahaan. Tapi, Anda tidak terlalu ahli dalam hal itu. Transaksi ilegal yang Anda lakukan itu, kami sudah menemukan buktinya. Dan tidak akan lama lagi, Anda akan menerima panggilan pengadilan. Kalian, ini semua ulahmu mempengaruhi mereka semua untuk menjebakku, iya kan? Ini bukan mempengaruhi. Ini disebut persatuan. Dan juga, ini semua bukan untuk menjebakmu, tapi mencari keadilan. Oh ya, tepat di rapat perusahaan hari ini, aku tidak sengaja menyiarkan langsung kejadian ini. Sepertinya pemberitahuan pemecatanmu akan segera dikirim ke emailmu. Jangan pikir cuma kalian yang ngerti hukum. Aku juga punya pengacara. Aku tuntut kalian. Tapi sebelum itu, silahkan terima tamumu terlebih dulu. Indra, apa itu Anda? Ikut denganku. Bukan Pak Polisi, itu mereka. Tunggu, mereka yang salah. Selamat tinggal sampah, dan selamat. Kamu pantas mendapatkannya.